Oke, kita lanjut video selanjutnya ya Pak Ustadz. Ini tentang hukum memaksakan kehendak atas nama Allah ya. Lah, pakai Petren bayar 3,5. Pakai yang lain nggak bayar, ya pakai aja yang lain. Emang gua maksa? Iya benar. Pakai aja yang lain, tapi yang lain kan nggak bagi apa-apa malu. Seumur hidup lu make, seumur hidup lu jadi pemakai. Lah kalau gua apa? Bagi. Gua bagi. Lu beli tiket kereta, nih gua punya untung sekian, tiket kereta gua bagi lu ya. Dan gue bagi lagi kepada orang-orang yang sudah menjadikan lu ikut pakai Petren. Itu namanya multi level direct selling. Mana ada yang jelek. Lu ikut sama gue segitu harganya, nggak ikut sama gue segitu. Bedanya apa? Ikut sama orang nggak dapet lu fee adminnya, sama gue dapet. Nah, karena lu ikut jadi owner, wayanya aja tuh bayar. Masa ikut jadi owner nggak bayar? Kan megang saham hitungannya. Hah? Betul nggak? Nah, ingat contoh yang tadi, tanah 3.000 jadi pasar. Jadi kalau saya mau bilang sama orang-orang, ikut Petren tuh bukan pilihan, kewajiban. Kenapa? Blow on kalau nggak ikut. Dan terjadi Pak. Hari ini dengan izin Allah mudah-mudahan, minta doanya dari Bapak Ibu semua. Hari ini saya pulang ke Jakarta menandatangani tanggal berapa ini? Tanggal 4 ya. Kami menandatangani kerjasama strategic business partnership. Kami putuskan tidak jadi jual. Ingin mempertahankan 100% Indonesia, mengingat perusahaan startup, financial technology, payment gateway, perusahaan-perusahaan digital udah bukan jarang ya, tapi rasanya kayaknya udah nggak ada gitu, kecuali pasti ada angel investor, pasti ada investor lokal maupun keluar yang cawe-cawe gitu. Nah, Petren masih 100%. Dosa nih kalau keluarga besar SD Islam Pangeran Diponegoro nggak pakai Petren buat bayar listrik. $1 billion, oke, let's talk. Bolehnya ketawa. Apa kata bolehnya? Kalau you punya 1 billion user, let's talk. Kata dia, Pak Yusuf, kalau Anda punya 1 miliar pengguna, ya Anda yang bicara dengan saya, ayo. Jadi bagaimana saya mau bayar Anda 1 miliar dolar? Anda ini waktu itu baru 300-400 ribu pengguna. Sekarang alhamdulillah dengan izin Allah sudah 800 ribu pengguna. Ini harus aktif ya, yang sudah pakai Petren aktif. Ibu beli pulsa juga toh, Mbak beli pulsa toh, bayar listrik juga kan? Pakai Petren. Kira-kira begitu. Iya betul, ini perusahaan saudara Anda. Perusahaan milik saudara Anda, perusahaan milik ustadznya Anda. Kualat lo nggak pakai. Teman-teman pakai JJ itu wajib jadi anggota Petren. Ntar duitnya balik ke situ juga. Kalau teman-teman ini bayar listrik, air, pulsa, ya bayaran rumah tangga, pribadi, sampai nanti ke sekolah, belanja, ya dan pengeluaran macam-macam dah. Maka menjadi anggota Petren itu jadi wajib, sebab nanti sambil bayar sambil malah dapat duit. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Saya butuh duit 1 triliun. Bisa? Mau Anda patungan? Mau? Semoga anak saya ikut Petren. Kenapa? Supaya soleh seperti anak-anaknya mereka. Semoga suami saya ikut Petren. Kenapa? Supaya suami saya menjadi suami yang saleh. Semoga istri saya menjadi Petreners. Kenapa? Supaya istri saya menjadi salehah. Seorang kakak bilang sama ibu bapaknya, "Ma, daftarin Petren aja lah adik kita, mudah-mudahan dapat hidayah." Keren. Jualan itu yang tidak dijual sama orang lain, jualan itu yang tidak dilakukan oleh orang lain, kita melakukan itu. Kalau orang lain nanya, kalau saya pakai X dapat apa? Dapat diskon 10%. Kalau saya pakai yang satu lagi, oh dapat cashback. Kalau saya pakai Petren dapat apa? Dapat surga dan Allah langsung. Oke, gitu videonya Pak Ustadz ya. Jadi gimana hukumnya itu dapat pakai Petren? Ini nggak ada dasarnya Petren.
dapat Allah dan surga. Gimana ceritanya? Allah dapat surga, kemudian jadi solehah, jadi soleh, nggak ikut PTN, berdosa. Dari mana dasarnya tuh? Emang sini otaknya tuh otaknya duit aja sih. Jadi agama tuh nggak ada rambu-rambu. PTN itu kan dijalankan dengan sistem multi level marketing. Ya awalnya ya jelas. Multi level marketing tuh Majelis Ulama divonis itu sebuah bisnis haram kan? Haram ya. Haram. Nilai tipu-tipunya itu nanti lebih tinggi. Ya gorohnya lebih tinggi. Gorornya tuh besar. Ya. Apa dia peduli? Enggak. Ada dia peduli. Terus ditambah-tambahin lagi tuh. Nggak ikut PTN goblok. Blow on. Dia sendiri nggak ikut sekarang tuh. Jadi dia banyak goblok tuh. PTN itu kan ya bangkrut kan. Karena uangnya itu kan sebuah saran wadah yang dia bikin untuk meraup uang masyarakat. Kan saya banyak tuh mendapat pengaduan dari operatornya tuh. Begitu uang orang udah masuk, itu diakses sudah nggak bisa. Susah ya, memang di Play Store juga seperti itu. Uangnya masuk buat transaksi susah. Jadi itu orang ya dalam tanda kutip lah ya. Perampok bermoral gitu. Perampok dengan bahasa moral gitu. Ya perampok bawa nama Allah. Atau bawa nama Allah, bawa nama Islam. Dia nggak tahu akibat Islam jelek gara-gara dia itu tuh. Ya. Iya kan? Iya. Contohnya Pak Dovi cerita sama saya itu tuh. Itu kan ditambah-tambahin itu paket umrah merdeka gitu. Ya. Dia orang store 10 juta, katanya di situ udah masuk paket umrah merdeka 3,5 juta. Fungsinya ya. Tapi uang 10 juta itu hilang gitu aja. Ya, semuanya bukan cuma itunya. Semuanya. Itu yang dijanji itu yang udah daftar itu ada 7.426 orang. Kalau kali 10 juta aja udah 74 miliar. Itu baru dari situ. Sudah tuh ya uangnya karena kan dia pengelola mutlak itu nggak diurus secara benar itu. Uang itu dipindah ke tempat lain, akhirnya bangkrut gaji buruh atau gaji karyawannya dia nggak mampu. Coba, bukan nggak mampu mungkin. Nggak mau bayar. Nggak mampu mah beda lagi. Nggak mau bayar. Nggak mau ya. Mungkin kemungkinan besar kayak gitu nggak mau gitu. Kita nggak dapat bayangin dah. Kalau dicari hubungan agama nggak ada lah, cuma masyarakat mesti percaya nggak itu aja. Agama nggak ada dasarnya, logika juga nggak bisa dibenarkan, fakta juga nggak ada. Ya mungkin karena artis kali. Ya cuma kita kadang-kadang ya kenapa ya orang begini kok dibiarkan gitu, kenapa nggak ditangkap? Sih kan merugikan orang banyak di mana-mana itu. Ya nggak tahu sih itu jadi pertanyaan. Jadi pertanyaan saya. Karena kan memang pertanyaan besar itu bukan muncul dari diri Pak Ustadz juga, dari masyarakat juga banyak. Loh kenapa ini orang masih santai-santai aja gitu? Dan masih tetap melanjutkan. Sekarang dilanjutkan. Cerita fiktifnya sudah dilanjutkan lagi sama dia. Iya. Karena merasa menang kali Pak Ustadz. Menang ya. Kayak tadi itu, ya nggak ikut PTN goblok. Apa urusan kebetulan dosa kan wilayah agama itu. Ya iya. Kalau makan babi dosa itu orang udah tahu gitu, itu masih bisa diterima kan? Ya.